patria o muerte. Pria ini bukan kepala negara. Ia tidak memimpin kerajaan, tidak memiliki pasukan besar, dan tidak menguasai negara manapun. Namun, wajahnya muncul di poster, kaos, mural, dan bendera perlawanan di berbagai belahan dunia. Namanya Ernesto Guevara de la Serna, lebih dikenal sebagai Che Guevara. Seorang pria dari Argentina yang kemudian dipuja sebagai simbol perlawanan, sekaligus diburu sebagai ancaman politik oleh lawan-lawannya. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Sepamos ser trabajadores de patria o muerte. Bagi banyak orang, Che adalah simbol keberanian, simbol anti-imperialisme, dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Tetapi, bagi lawan-lawannya, Che bukan sekadar ikon romantik di atas poster. Ia adalah revolusioner berbahaya. Seorang Marsis bersenjata yang pernah ikut memenangkan revolusi, bahkan mencoba membawa api pemberontakan ke negara-negara lain. Namun, pada akhirnya tidak ada yang menyangka pria misterius ini ditangkap hidup-hidup dan kemudian dieksekusi. Dan jasadnya dipamerkan ke seluruh dunia. Siapakah dia sebenarnya? Seberbahaya apa sosok Che Guevara ini? Dan mengapa ia harus dieksekusi? Sebelum dikenal sebagai ikon revolusi, gerilyawan, bahkan buronan CIA, Ernesto Guevara de la Serna hanyalah seorang pemuda Argentina yang gemar membaca, berdebat, dan bepergian. Ia bukan orang Guatemala, bukan orang Meksiko, dan bukan pula orang Kuba. Ernesto lahir di Rosario, Argentina pada tahun 1928. Saat masih muda, hidupnya lebih dekat dengan dunia medis. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Buenos Aires, Argentina. Namun, pada tahun 1950-an, hidup Ernesto mulai berubah. Bersama sahabatnya, ia melakukan perjalanan panjang melintasi Amerika Latin. Perjalanan itu membawa Ernesto melewati Argentina, Chile, Peru, Kolombia, Venezuela, hingga kemudian ke Miami. Pada awalnya, perjalanan itu lebih terlihat seperti petualangan anak muda yang ingin melihat dunia. Tetapi, di sepanjang jalan, Ernesto justru melihat wajah lain Amerika Latin. Di berbagai tempat, ia melihat pola kemiskinan yang berulang. Buruh yang hidup sulit, petani yang tidak memiliki tanah, masyarakat adat yang tersisih, dan kekayaan alam yang lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar serta elit penguasa. Pengalaman itu membuat Ernesto mulai melihat kemiskinan di Amerika Latin sebagai persoalan yang lebih luas. Baginya, kemiskinan yang ia temui berkaitan dengan penguasaan tanah, dominasi perusahaan asing, dan struktur kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Seluruh pengembaraan ini telah mengubah diriku lebih dari yang kukira. Pandangan ini semakin mengeras ketika Ernesto tiba di Guatemala pada tahun 1953. Pada saat itu, Guatemala dipimpin oleh Presiden Jacobo Arbenz, yang mana pemerintahannya menjalankan reformasi agraria dengan membagikan tanah-tanah tidak produktif yang dikuasai elit dan perusahaan besar kepada para petani. Salah satu pihak yang terdampak oleh kebijakan ini adalah perusahaan besar asal Amerika Serikat yang memiliki pengaruh ekonomi kuat di Guatemala, United Fruit Company.
In Guatemala, the Jacob Arbenz regime became increasingly communistic after its inauguration in 1951. Communists in the Congress and high governmental positions controlled major committees, labor and farm groups, and propaganda facilities. Bagi Ernesto, kebijakan Arbenz menunjukkan bahwa perubahan sosial masih mungkin dilakukan melalui negara. Namun, pada tahun 1954, pemerintahan Arbenz digulingkan melalui kudeta yang didukung CIA. As planes flown by CIA pilots dropped bombs on Guatemala City, Edward Bernays carried on his propaganda campaign in the American press. He was preparing the American population to see this as the liberation of Guatemala by freedom fighters for democracy. This is the first time in the history of the world that the communist government has been overthrown by the people. And for that we congratulate you and the people of Guatemala for the support they have given. Peristiwa itu memperkeras pandangan anti-imperialisme Ernesto. Dia mulai sadar jika Amerika tidak hanya mampu mengontrol ekonomi sebuah negara, tetapi juga mampu menciptakan perubahan politik di sebuah negara. Setelah kudeta terjadi, Ernesto semakin dekat dengan kelompok kiri yang berusaha mempertahankan pemerintahan Arbenz. Namun, situasi Guatemala berubah semakin berbahaya. Akhirnya, pada bulan September 1954, Ernesto Guevara melarikan diri ke Meksiko. Di Meksiko, Ernesto bertemu dengan para eksil Kuba yang sedang menyusun rencana untuk menggulingkan rezim Fulgencio Batista. Batista adalah pemimpin Kuba yang berkuasa dengan dukungan militer dan memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Salah satu tokoh penting dalam kelompok revolusioner yang ingin menggulingkan rezim Batista itu adalah Fidel Castro. Pada saat itu, Fidel sudah dikenal sebagai pemimpin gerakan 26 Juli, kelompok revolusioner yang lahir setelah serangan gagal ke Barak Moncada tahun 1953. Bagi Ernesto, pertemuan dengan Fidel menjadi titik penting. Pengalaman Guatemala membuat pandangan politiknya mengeras. Tetapi di Meksiko, ia menemukan gerakan yang benar-benar sedang menyiapkan perjuangan bersenjata. Dari sinilah Ernesto masuk ke dalam lingkaran revolusioner Kuba. Dan dari sini pula lah Ernesto mulai dikenal dengan panggilan Che, sebuah panggilan khas Argentina yang berarti kawan. Nama itu kemudian melekat pada diri Ernesto sejak saat itu. Namun, rencana mereka hampir gagal sebelum dimulai. Pada bulan Juni 1956, Fidel Castro, Che Guevara, dan sejumlah anggota gerakan revolusioner ditangkap oleh polisi Meksiko karena dicurigai sedang menyiapkan latihan bersenjata untuk menggulingkan rezim Batista di Kuba. Penangkapan itu membuat rencana ekspedisi ke Kuba terancam. Namun, setelah beberapa waktu ditahan, mereka akhirnya dibebaskan. Persiapan dilanjutkan kembali. Pada bulan November 1956, Che Guevara bersama Fidel Castro dan para pejuang revolusioner lainnya berlayar menuju Kuba dengan menggunakan kapal Granma. Namun, saat mendarat di Kuba, mereka diserang oleh pasukan Batista. Dalam serangan itu, sebagian anggota kelompok tercerai-berai, ditangkap, bahkan juga tewas. Hanya sedikit yang berhasil bertahan hidup, dan kemudian mereka bergerilya menuju pegunungan Sierra Maestra. Selama bertahan hidup di sana, Che Guevara dikenal sebagai sosok yang serba bisa. Di tengah keterbatasan, Che mendirikan pabrik granat, membuka klinik kesehatan, hingga mengajarkan baca tulis untuk para petani di sana yang buta huruf. Bahkan, ia mendirikan stasiun radio untuk berkomunikasi antar pasukan sekaligus
menjadi media propaganda yang mengangkat moral para pejuang dan menunjukkan kepada rakyat Kuba bahwa kelompok kecil di Sierra Maestra masih hidup dan terus melawan. Berkat kecakapannya ini, Che dijadikan sebagai komandan pasukan oleh Fidel Castro. Aquí Radio Rebelde desde la Sierra Maestra. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Di luar pegunungan, rezim Batista semakin kehilangan dukungannya. Sementara itu, pasukan revolusioner mulai mendapat dukungan dari sebagian petani, mahasiswa, buruh, dan kelompok oposisi di kota-kota. Kali ini, perlawanan terhadap Batista tidak hanya terjadi di hutan, tetapi juga di wilayah perkotaan. Puncaknya, pada bulan Desember 1958, Che dan pasukannya berhasil merebut Santa Clara. Kemenangan ini menjadi pukulan telak yang meruntuhkan mental rezim Batista. Pada tanggal 1 Januari 1959, diktator Batista akhirnya melarikan diri dari Kuba. Sehari setelahnya, Che Guevara memimpin pasukannya memasuki kota Havana dan mengambil alih ibu kota. This was the scene of turmoil in the capital, Havana, as the climax of revolution was reached. Anyone suspected of sympathy for the Batista regime came in for a rough time. Such was the scene just before Castro's advance guard approached. They had marched right across the island in a triumphant progress, joyfully acclaimed all the way. At last, Dr. Fidel Castro himself arrived. The triumph of the revolution was an example of order. There was no looting. No one was dragged along the streets. There were no murders, no crimes. There was perfect order. Revolusi Kuba akhirnya berhasil. Namun, kemenangan ini menyimpan salah satu sisi kelam. Setelah Batista tumbang, pemerintahan revolusioner Kuba melakukan pengadilan La Cabana terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam kekerasan rezim lama. Para pendukung rezim lama diadili, dan sebagian dieksekusi. Che dikaitkan dengan proses pengadilan itu. Bagi pendukung revolusi, tindakan itu dianggap sebagai keadilan terhadap pelaku kekerasan rezim Batista. Tetapi, bagi para pengkritiknya, La Cabana menunjukkan sisi keras Che dan pemerintahan revolusioner Kuba. Karena keberhasilannya dalam revolusi, Che Guevara mendapat posisi penting dalam pemerintahan baru. Ia menjabat sebagai Presiden Bank Nasional Kuba, lalu menjadi Menteri Industri. Dari posisi itu, Che ikut mendorong perubahan ekonomi Kuba agar tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, pemerintah Kuba melakukan nasionalisasi terhadap banyak perusahaan asing, termasuk milik Amerika Serikat. Kilang minyak, pabrik gula, perusahaan listrik, telepon, hingga bank swasta mulai dialihkan menjadi aset negara. Kebijakan ini membuat hubungan Kuba dan Amerika Serikat semakin memburuk. Sebagai responnya, Amerika Serikat memutus hubungan diplomatik dan menerapkan embargo ekonomi total. Puncak dari memburuknya hubungan AS dan Kuba terjadi pada bulan April 1961, ketika CIA mendanai invasi militer di Teluk Babi untuk menggulingkan pemerintahan Castro. Namun, operasi itu gagal. Pasukan invasi berhasil dikalahkan oleh Kuba hanya dalam waktu singkat. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos.
Setelah invasi Teluk Babi gagal, pemerintah Kuba merasa serangan Amerika berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Dalam situasi itu, Kuba semakin dekat dengan Uni Soviet. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev secara rahasia membangun pangkalan dan menempatkan rudal-rudal balistik berhulu ledak nuklir di tanah Kuba. Ketika keberadaan rudal itu diketahui Amerika Serikat, dunia masuk ke salah satu krisis paling berbahaya dalam Perang Dingin. Presiden John F. Kennedy menerapkan blokade laut terhadap Kuba. Sementara, perang nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tampak semakin mungkin terjadi. This is a special report from CBS News. At its beginning, this day looked as though it might be one of armed conflict between Soviet vessels and American warships on the sea lanes leading to Cuba. But there has been no confrontation as far as we know, and some hope has been generated by suggestions of negotiation. Krisis yang kemudian dikenal sebagai krisis rudal Kuba ini akhirnya mereda setelah Washington dan Moskow mencapai kesepakatan diplomatik. Namun, bagi Che, penyelesaian itu menyisakan kekecewaan. Ia melihat Kuba seperti halnya menjadi bidak dalam permainan dua negara besar. Pengalaman ini ikut memperkeras sikap politik Che. Ia semakin curiga terhadap kompromi diplomatik dan mulai kecewa kepada Uni Soviet yang menurutnya terlalu berhati-hati menghadapi Amerika Serikat. Meski krisis rudal Kuba mereda, Kuba tetap menghadapi masalah besar. Embargo Amerika sangat menekan ekonomi Kuba. Perusahaan mulai bangkrut, bisnis nyaris lumpuh, dan rakyat Kuba mulai kelelahan. Disinilah pemerintahan revolusioner Kuba harus mencari cara agar negara kecil itu tetap bertahan, termasuk Che Guevara. Sebagai Menteri Industri, ia menghadapi pertanyaan besar. Bagaimana membangun negara sosialis di tengah tekanan ekonomi dan embargo? Jawaban Che tidak hanya berupa kebijakan industri. Ia juga menawarkan sebuah gagasan moral tentang manusia revolusioner. Gagasan itu dikenal sebagai El Hombre Nouveau atau manusia baru. Dalam bayangan Che, rakyat Kuba harus bekerja bukan semata-mata karena uang, bonus, atau keuntungan pribadi. Mereka harus bekerja karena kesadaran, solidaritas, dan tanggung jawab untuk membangun masyarakat baru. Karena itu, Che sering menekankan kerja sukarela. Ia sendiri kerap turun langsung bekerja bersama buruh dan rakyat biasa, termasuk dalam kegiatan pembangunan dan kerja fisik. Di depan kamera, Che terlihat memotong tebu, mengangkat barang, dan ikut bekerja di lapangan. Tindakan itu membuat citranya semakin kuat. Ia tampak berbeda dari pejabat biasa. Memang, di tengah rakyat, citra seperti ini membuat nama Che semakin bercahaya. Tetapi, di dalam pemerintahan, posisinya tidak sesederhana itu. Perdebatan ekonomi terus berlangsung. Los que fuimos en las horas de mortal peligro, sepamos serlo también en la producción. Sepamos ser trabajadores de patria o muerte. Satu sisi, Che ingin melepaskan ketergantungan Kuba kepada Soviet dengan gagasan manusia barunya. Namun, di sisi lain, pemerintahan Fidel Castro tetap membutuhkan dukungan Uni Soviet untuk bertahan. Perdebatan ini membuat posisi Che semakin rumit. Meski begitu, di tengah perdebatan di internal pemerintahan, Fidel Castro memberikan misi kepada Che untuk bergerak keluar dari Kuba dan mempercayakannya sebagai salah satu wajah internasional revolusi Kuba.
Sejak akhir tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1960-an, Che melakukan perjalanan ke banyak negara di Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Ia datang ke Mesir, India, Jepang, Indonesia, Pakistan, Yugoslavia, Aljazair, Ghana, Mali, dan berbagai negara lain yang sedang mencari posisi di tengah dunia yang terbelah oleh Perang Dingin. Kunjungan-kunjungan itu membawa dua tujuan besar. Selain bertujuan untuk membangun hubungan diplomatik dan ekonomi, Che juga membawa misi ideologis yang lebih keras. Anti-imperialisme, solidaritas dunia ketiga, dan keyakinan bahwa revolusi Kuba bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain yang ingin melawan dominasi asing. Sejak titik itu, Che bukan lagi sekadar komandan gerilya Kuba. Ia berubah menjadi wajah internasional revolusi. Pada tahun 1964, Che berbicara di mimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mengecam imperialisme Amerika Serikat, kolonialisme, apartheid, dan tekanan negara-negara besar terhadap bangsa-bangsa kecil. Industries of Cuba. I invite him to address the assembly. Esa proclama es patria o muerte. Bak seperti pahlawan manusia yang menyerukan melawan Raja Iblis. Pidato-pidato itu memberikan semangat berbagai kelompok yang ingin lepas dari cengkraman kolonialisme dan imperialisme. Di seluruh Amerika Latin, pemberontakan sedang berkobar. Di Afrika, banyak negara baru yang sedang keluar dari penjajahan. Dan di Asia, perang dan pemberontakan anti-kolonial masih terus membara. Che melihat semua itu sebagai bagian dari satu medan besar melawan imperialisme. Pada tahun 1965, dalam sebuah forum internasional di Aljazair, Che tidak hanya menyerang Amerika Serikat. Ia juga mengkritik negara-negara sosialis, termasuk Uni Soviet yang menurutnya terlalu berhitung dalam membantu perjuangan negara-negara miskin. Kritik itu memperlihatkan arah politik Che yang semakin keras dan dianggap oleh Barat semakin radikal. Garis politik radikal seperti ini membuat posisi Che Guevara di Kuba semakin sulit. Pasalnya, Kuba waktu itu masih membutuhkan dukungan Uni Soviet untuk bertahan dari tekanan embargo Amerika Serikat. Hal inilah yang kemudian membuat Fidel sulit menempatkan posisi Che di pemerintahan. Dan hal ini pula lah yang membuat Che merasa terasingkan di pemerintahan Kuba. Sejak itulah Che akhirnya merasa tugasnya di Kuba telah selesai. Dan ia ingin melancarkan revolusi ke negara lain. Akhirnya, pada tanggal 1 April 1965, Che Guevara pergi meninggalkan Kuba. Dan dia tidak lupa menulis secarik surat kepada sahabatnya Fidel Castro. Dalam surat itu, ia menyatakan, "Secara resmi, aku mengundurkan diri dari kedudukan partai, jabatan menteri, pangkat komandan, dan keluarga negaraan Kuba. Aku membawa kewajiban suci ini ke medan tempur baru, melawan imperialisme dimanapun ia berada." Satu sisi, kepergian Che dari Kuba membuat Fidel sedih. Namun, di sisi lain, Che sudah membulatkan tekadnya untuk terus bergerak. Ia percaya keberhasilan revolusi di Kuba ini juga bisa dilakukan di negara lain. Medan pertama yang ia pilih adalah Kongo. Dengan nama samaran Ramon Benitez, pada bulan April 1965, Che Guevara pergi ke Kongo. Tujuannya adalah membantu gerakan pemberontak sayap kiri yang terinspirasi oleh perjuangan Patrice Lumumba, Perdana Menteri pertama Kongo yang dibunuh pada tahun 1961 di tengah krisis politik besar yang melibatkan kepentingan Kongo, Belgia, dan Amerika Serikat. Bagi Che, Kongo bisa menjadi pintu masuk revolusi anti-imperialisme di Afrika. Tetapi, sejak awal, misi itu sudah diperingatkan akan sulit.
Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser bahkan memperingatkan Che bahwa situasi Kongo sangat berbeda dari Kuba. Dan benar saja, selama 7 bulan melakukan pemberontakan di Kongo, ia dan pasukannya gagal melakukan revolusi. Alasannya, satu sisi, pasukan lokal sayap kiri Kongo memiliki disiplin militer yang sangat buruk. Mereka malas bertempur dan para pemimpinnya sangat korup. Sementara itu, di sisi lain, militer Kongo sangat kuat karena didukung penuh oleh CIA. Intelijen Amerika Serikat berhasil menyadap seluruh komunikasi Che, sehingga semua taktik gerilyanya sangat mudah digagalkan. Che Guevara pada akhirnya justru menjadi target perburuan militer dan CIA. Misi di Kongo gagal. Pada bulan November 1965, Che Guevara dengan nama samaran Ramon Benitez kabur ke Tanzania. Ia menutup buku harian misinya dengan kalimat pahit. Ini adalah kisah kegagalan. Kita tidak bisa membebaskan negara yang rakyatnya sendiri tidak mau berjuang. Pada tahun 1966, Che Guevara sempat menemui mantan Presiden Argentina, Juan Perón. Ia bercerita tentang rencananya untuk melakukan revolusi di Bolivia. Namun, lagi-lagi ia diperingatkan bahwa rencananya itu adalah tindakan bunuh diri. Secara geografis, Bolivia berada di tengah Amerika Selatan, berbatasan dengan beberapa negara penting seperti Argentina, Peru, Chile, Paraguay, dan Brazil. Dalam perhitungannya, jika gerilya berhasil dibangun di Bolivia, gerakan itu bisa menjadi titik awal untuk menyebarkan revolusi ke wilayah lain di Amerika Selatan. Pada masa itu, Bolivia dipimpin oleh Presiden René Barrientos yang memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan mengambil sikap keras terhadap gerakan kiri. Bagi Che, kondisi Bolivia terlihat memungkinkan untuk memulai pemberontakan. Negara itu memiliki kemiskinan yang luas, ketimpangan sosial, dan wilayah pegunungan serta hutan yang bisa digunakan sebagai basis gerilya. Namun, perhitungan itu hanya melihat sebagian dari kenyataan. Di lapangan, Bolivia memiliki situasi politik dan sosial yang jauh lebih rumit. Pada tanggal 3 November 1966, sebuah pesawat baru saja menurunkan penumpangnya di Bandara La Paz, Bolivia. Di antara para penumpang itu, ada seorang pengusaha Uruguay, Adolfo Mena González. Dalam paspornya, ia tampil seorang parubaya dengan rambut botak di bagian depan, beruban, dan memakai kacamata tebal dengan setelan jas rapi. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa pria dengan identitas palsu itu adalah salah satu tokoh revolusioner paling dicari di dunia, Ernesto Che Guevara. Beberapa hari kemudian, Che meninggalkan La Paz menuju wilayah Nancha Huazu, sebuah daerah terpencil di tenggara Bolivia. Wilayah itu dipilih sebagai basis awal gerilya. Medannya sulit, jauh dari pusat kota, dan dikelilingi hutan serta perbukitan. Di tempat inilah, Che mulai membangun pasukan kecilnya yang kemudian dikenal sebagai Ejército de Liberación Nacional de Bolivia atau ELN. Jumlahnya tidak besar, hanya puluhan orang, yang mana anggotanya terdiri dari gerilyawan Kuba, Bolivia, dan beberapa pejuang asing lain yang mendukung gagasan revolusi bersenjata. Che berharap kelompok kecil ini bisa menjadi inti awal pemberontakan yang lebih besar. Uniknya, selama melakukan gerilya di Bolivia, rekan-rekan seperjuangannya tidak diberitahu identitas Che. Yang mereka tahu adalah Ramon, yang mana Ramon itulah sebenarnya adalah Che. Pada awal tahun 1967, pasukan kecil Che Guevara ini sempat meraih kesuksesan gerilyanya setelah berhasil memukul mundur tentara Bolivia di pegunungan Chamiri.
Kemenangan pasukan ELN ini sempat membuat pemerintah Bolivia panik. Dan sekali lagi, Che mengira dirinya akan kembali menjadi seorang gerilyawan. Namun, setelah itu, nasib mereka justru berbalik. Selain tidak mendapatkan dukungan dari partai kiri Bolivia, pasukan ELN ini juga tidak mendapatkan bantuan dari warga lokal, termasuk dari para petani setempat yang menganggap Che sebagai orang asing. Merasa frustasi, Che pun menulis dalam buku hariannya. Berbicara dengan mereka seperti berbicara dengan patung. Mereka tidak memberi kami bantuan apapun. Lebih buruk lagi, banyak dari mereka berubah menjadi informan militer. Tidak dapat dipercaya, tidak setia, dan bodoh. Penderitaan Che dan pasukannya semakin bertambah. Pada tanggal 20 April 1967, dua simpatisan gerilya ELN, Regis Debray dan Ciro Bustos, ditangkap militer Bolivia. Melalui interogasi CIA dan militer Bolivia, Ciro Bustos yang memiliki keahlian melukis dipaksa untuk membuat sketsa wajah para gerilyawan ELN. Dari sketsa ini memperkuat dugaan CIA bahwa pemimpin pasukan gerilya ELN Ramon adalah sosok Che Guevara yang sedang menyamar. Bagi pemerintah Bolivia, ini mengubah tingkat ancaman. Jika benar pemimpin gerilya itu adalah Che Guevara, maka operasi militer di hutan Bolivia tidak lagi sekadar operasi melawan kelompok pemberontak kecil, tetapi juga menjadi perburuan terhadap salah satu tokoh revolusioner paling terkenal di dunia. Amerika Serikat juga memberi perhatian besar terhadap perkembangan ini. Kehadiran Che di Bolivia dianggap serius karena ia sudah lama diburu oleh Washington. Karena itulah, militer Bolivia mendapat bantuan, pelatihan, dan dukungan intelijen dari Amerika Serikat untuk menghadapi gerilya ELN. Tekanan terhadap pasukan Che semakin kuat. Militer Bolivia mulai mempersempit ruang gerak ELN. Beberapa anggota terpisah, sebagian kelelahan, dan pasukan yang tersisa semakin sulit mendapat makanan, obat-obatan, serta jalur aman untuk bergerak. Kondisi Che sendiri ikut menurun. Ia menderita asma, kekurangan obat, dan harus terus berpindah di medan yang berat. Pada awal Oktober 1967, posisi pasukan Che semakin terdesak. Militer Bolivia sudah mengetahui keberadaan mereka di sekitar Quebrada del Uro, sebuah wilayah terpencil dengan lembah sempit, semak lebat, dan medan yang sulit. Pada tanggal 8 Oktober 1967, setelah mendapatkan informasi dari warga lokal, pasukan Bolivia mulai mengepung wilayah itu. Sempat, Che dan sisa pasukannya berusaha keluar dari kepungan. Namun, dalam baku tembak jarak dekat, Che terluka di bagian kaki. Senjatanya tidak lagi bisa digunakan dengan baik, sementara ruang geraknya semakin sempit. Dalam kondisi terluka dan kehabisan pilihan inilah, akhirnya Che Guevara tertangkap hidup-hidup. Jangan tembak. Aku adalah Che Guevara. Aku lebih berharga bagi kalian dalam keadaan hidup daripada mati. Sore harinya, Che dibawa ke desa La Higuera dan dimasukkan ke sebuah sekolah kecil yang sederhana. Di sana, Che menghabiskan malam terakhir hidupnya sebagai tahanan militer Bolivia. Bagi pemerintah Bolivia, penangkapan ini menjadi kemenangan besar. Namun, Che yang masih hidup juga menjadi masalah politik. Jika ia dibawa ke pengadilan, perhatian dunia akan tertuju ke Bolivia. Karena itu, pemerintah Bolivia memilih jalan cepat. Che harus dieksekusi. Pada tanggal 9 Oktober 1967, perintah eksekusi sampai ke La Higuera. Felix Rodriguez, agen CIA yang berada di lokasi, sempat berbicara dengan Che.
Namun, keputusan akhir berada di tangan komando Bolivia dan pelaksanaan eksekusi diserahkan kepada tentara Bolivia. Seorang prajurit bernama Mario Terán kemudian masuk ke ruangan tempat Che ditahan. Che sudah memahami apa yang akan terjadi. Aku tahu kau datang untuk membunuhku. Tembaklah. Kau hanya akan membunuh seorang manusia. Tidak lama kemudian, tembakan dilepaskan. Che Guevara tewas pada siang hari 9 Oktober 1967 di sebuah sekolah kecil di La Higuera. Setelah itu, jenazahnya dibawa ke Valle Grande dan diperlihatkan kepada jurnalis serta fotografer. Jenazah Che kemudian dikuburkan secara rahasia bersama beberapa anak buahnya di wilayah Valle Grande. Selama bertahun-tahun, lokasi kuburannya tidak diketahui publik. Baru pada tahun 1997, sisa jasad Che ditemukan kembali. Kerangkanya kemudian dibawa ke Kuba dan dimakamkan di Santa Clara, kota yang pernah menjadi salah satu simbol kemenangan terbesarnya dalam Revolusi Kuba. Pada akhirnya, eksekusi Che Guevara tidak menghapus namanya. Ia memang kalah secara militer di Bolivia. Tetapi, sebagai simbol politik, kematiannya justru membuat wajahnya semakin dikenal di seluruh dunia. Bahkan hingga hari ini.